Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Dan di video kali ini gua mungkin bisa bilang ini adalah video yang spesial banget ya. Karena di video kali ini gua punya satu buah rekomendasi smartphone yang bisa gue bilang ini adalah smartphone mid-range terbaik di harga 4 jutaan. Nah, kalian mungkin udah nebak ini HP apa. Dan yes, ini di tangan gua yaitu adalah Vivo T1 Pro 5G. HP ini adalah HP mid-range terbaru keluaran Vivo Indonesia yang baru aja di launching sekitar 3 mingguan yang lalu. Dan so far menurut gua ini adalah HP yang sangat-sangat menarik nih, karena ini adalah handphone yang ngedepanin sektor performa banget. Nah, sebenarnya nggak cuma sektor performanya aja yang menarik dari si Vivo T1 Pro 5G ini, tapi disclaimer aja sebenarnya ada banyak banget nih hal-hal menarik yang dibawa oleh si Vivo T1 Pro 5G sampai-sampai gue bisa bilang HP ini adalah HP terbaik di harga 4 jutaan. So, kira-kira sebagus apa sih Vivo T1 Pro 5G ini buat dipakai sebagai daily driver? So, buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, kita mungkin bakal start dulu dari ngomongin soal desainnya si Vivo T1 Pro 5G ini. Karena kalau seandainya kita lihat dari segi desainnya, desain dari Vivo T1 Pro 5G ini tuh bisa dibilang intimidatif banget, terutama kalau seandainya kalian lihat dari segi kameranya. Desain frame kameranya ini tuh kelihatan intimidatif banget, sampai-sampai beberapa kerabat gua pun nanyain nih untuk desain kamera HP ini dan mikir kalau HP ini adalah HP yang kamera oriented banget. Well, sebenarnya bisa dibilang ini desain yang cukup cerdas dari Vivo dan ini adalah desain original banget. Dan untuk desainnya sendiri sebenarnya gue cukup suka ya, terutama dari segi handlingnya yang dikasih sama Vivo T1 Pro 5G ini. Bodinya ini tuh sama-sama pakai finishing crystalline matte yang sama kayak Vivo T1 5G, sehingga di sini untuk segi desainnya HP ini tuh overall ya oke banget lah, nggak ada masalah sama sekali meskipun bodinya ini tuh pakai bahan dasar plastik. Nah, berlanjut ke sektor layar dari Vivo T1 Pro 5G. Untuk layar sendiri, Vivo T1 Pro 5G ini tuh dibekali ukuran layar yang cukup mirip nih sama Vivo V21 yang merupakan generasi sebelumnya dari Vivo V series. Layar HP ini tuh pakai ukuran 6,44 inch dengan water drop notch yang punya refresh rate 90Hz. Dan so far menurut gua ngomongin soal experience layarnya, Vivo T1 Pro 5G ini tuh ngasih experience layar yang oke banget nih. Dipakai untuk nonton, HP ini punya layar yang bright dan juga vivid. Dan dipakai untuk scrolling pun HP ini juga oke banget, karena HP ini pakai refresh rate 90Hz. Cuman emang keluhan gua tuh ada dari segi speakernya aja, karena HP ini tuh masih pakai speaker mono. Dan sebenarnya dari segi speakernya ini tuh adalah salah satu concern gua ya sama Vivo Indonesia, karena so far tuh HP-HP mereka jarang banget yang pakai setup stereo speaker. Jadinya harapan gua ke depannya untuk Vivo Indonesia mungkin bisa nyematin dual stereo speaker di HP-HP kalian selanjutnya. Karena sampai saat ini tuh gua agak mulai berasa nih perbedaan yang signifikan antara setup mono speaker sama setup stereo speaker. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngomongin soal performa dari Vivo T1 Pro 5G. Sektor ini adalah sektor yang paling gua suka nih dari Vivo T1 Pro 5G karena HP ini tuh pakai chipset Snapdragon 778G. Chipset ini adalah salah satu chipset favorit gua di tahun 2022 ini. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal performanya, chipset ini tuh adalah chipset yang mendekati performa handphone flagship. Dipakai untuk kegiatan apapun, HP ini tuh punya performa yang ngebut banget. Dan dipakai untuk multitasking pun Vivo T1 Pro 5G juga aman, karena HP ini tuh pakai RAM 8GB yang bisa diekspansi lagi sampai 4GB. Untuk storage-nya sendiri, HP ini tuh pakai storage berukuran 128GB. Cuman sayangnya aja dari storage-nya ini tuh kita nggak bisa tambahin lagi ya dengan slot micro SD yang sangat disayangkan nih, karena di Vivo T1 5G itu udah bisa pakai micro SD. Secara spek harusnya performa HP ini tuh bakal layak diacungi jempol. Cuman kalau seandainya kita itu ngebahas soal performa UI, gue ngerasa ada sedikit masalah nih sama UI-nya si Vivo T1 Pro 5G ini. Secara software HP ini tuh udah pakai Vantage OS terbaru yaitu Vantage OS 12 dengan Android 12 juga. Cuman emang di beberapa kondisi ada beberapa hal yang perlu diberesin nih dari software update untuk si Vivo T1 Pro 5G. Di sini kadang-kadang gue ngalamin masalah seperti yang ada di video ini, yaitu seperti masalah glitch atau entah itu freeze. Dan so far menurut gue masalah ini tuh lumayan ngeganggu ya, karena HP-nya tuh jadi perlu di restart supaya bisa dipakai normal lagi.
Jadinya gue harap kedepannya Vivo itu bisa bawa update secepatnya untuk Vivo T1 Pro 5G ini. Tapi kalau kita ngomongin soal performanya, HP ini tuh menjanjikan banget lah. Even untuk beberapa tahun ke depan, HP ini tuh masih menjanjikan banget. Gue pakai untuk game berat seperti PUBG ataupun Genshin, HP ini tuh lancar jaya. Even untuk Genshin Impact, gue sering banget nih ngegeber HP ini di setelan mentok rata kanan dan so far tuh aman-aman aja. Di sini gue cukup pede sama performa HP ini karena HP ini tuh dilengkapi dengan teknologi liquid cooling yang nge-cover sampai 5 komponen. Sehingga tentu aja untuk experience gamingnya HP ini tuh bakal jauh lebih stabil timbang sama HP-HP lainnya yang nggak pakai teknologi liquid cooling. Lalu ngomongin soal baterainya pun, gue juga overall puas banget sama performa baterai dari Vivo T1 Pro 5G. Karena meskipun untuk sektor baterainya HP ini tuh belum nyampe 5000 mAh, tapi menurut gue untuk performa baterainya HP ini tuh awet banget nih. Untuk waktu SOT-nya pun HP ini juga bisa nyampe di angka 7 jaman. Dan untuk kemampuan chargingnya pun gue juga puas banget karena HP ini tuh punya kemampuan charging sampai 66 watt. Jadinya untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100 itu gue cuma butuh waktu di bawah sejam aja untuk ngecas sampai penuh. Dan sektor ini menurut gue adalah sektor yang spesial banget nih, karena di harga segitu, menurut gue jarang banget HP-HP yang menyematkan fitur charging sampai 66 watt kayak Vivo T1 Pro 5G ini. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngomongin soal kamera Vivo T1 Pro 5G. Untuk setupnya sendiri, kalau seandainya kalian lihat, mungkin kalian bakal mikir ya, kalau HP ini tuh cuma dibekali dengan 2 kamera aja. Well, kalian salah, karena HP ini tuh dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang. Dimana untuk setupnya sendiri, HP ini tuh memiliki kamera utama 64 megapiksel, yang juga ditemani dengan kamera 8 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel untuk kamera makro. Untuk kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 16 megapiksel. Dan so far menurut gue untuk hasil fotonya gue puas banget. Karena gue pun gak expect ya hasil fotonya tuh bakal sebagus ini. Untuk hasil fotonya sih kalau seandainya kalian lihat sekarang ya, mungkin kalian udah bisa nilai sendiri. Hasil fotonya itu tajam dan juga punya HDR yang luas banget. Dipakai untuk foto objek, HP ini tuh punya natural bokeh yang oke juga. Sehingga untuk sektor fotonya ini gue gak ada komplain lah sama hasil fotonya si Vivo T1 Pro 5G. Nah, lanjut juga ke sektor videografi dari si Vivo T1 Pro 5G. Untuk sektor videonya ini pun gue juga salut ya, karena HP ini tuh bisa ngerekam di 4K 30fps dengan stabilisasi yang patut banget diacungi jempol. Di sini meskipun stabilisasinya masih pakai IIS, tapi hasilnya tuh so far udah stabil banget. Cuman sayangnya aja untuk kamera depan HP ini tuh cuma bisa di 1080p 30fps aja nih. Yang untuk hasilnya kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Nah guys, jadi yang sekarang kalian lihat saat ini adalah contoh perekaman dari kamera depannya Vivo T1 Pro 5G. Dan kali ini gue lagi ngerekam dengan resolusi paling tingginya ya, yaitu di 1080p 30fps. Nah, kira-kira gini hasilnya, dan kira-kira menurut kalian gimana nih untuk stabilisasinya sama untuk audionya. Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Alright, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari si Vivo T1 Pro 5G. Dan sekarang ini kita lanjut nih, kita ngomongin soal harga dan juga kesimpulannya si HP ini. Well, untuk harganya sendiri, kalau seandainya kalian beli pas official pre-launch kemarin, HP itu dibanderol dengan harga 4.300.000-an aja. Tapi kalau seandainya kalian pengen beli sekarang, HP itu dibanderol dengan harga 4.499.000 yang linknya bisa kalian cari di kolom deskripsi. Well, dengan harga segini sebenarnya gue bisa patut acungi 2 jempol ya untuk Vivo Indonesia, karena mereka itu bisa dibilang sukses banget lah jadi kambing hitam atau kuda hitam ya. Ya pokoknya jadi salah satu kompetitor yang kuat banget ya untuk di sektor mid-range 4 jutaan. HP ini tuh menurut gue memiliki performa yang patut banget diacungi jempol.
Dan nggak cuma itu aja, menurut gue dari segi-segi lain seperti cooling system, baterai, dan juga charging, HP ini juga overall udah oke banget. Kameranya pun juga udah oke banget kalau seandainya kalian pakai sebagai daily driver kalian. Sehingga overall menurut gue perlu akui deh, HP ini adalah HP mid-range terbaik di harga 4 jutaan yang worth it banget buat kalian beli. Cuman emang untuk beberapa bug yang gue omongin tadi itu mungkin bisa diberesin dari software update-nya Vivo Indonesia. Sehingga masalah ini tuh bukan deal breaker banget lah buat gue pribadi. So, palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Vivo T1 Pro 5G. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.